of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Rusia tetaplah Rusia. Apa yang Anda lihat di klip pendek ini? Jika jawaban Anda adalah sebuah tank yang menembak drone FPV, maka jawaban Anda benar. Karena nyatanya, klip pendek ini menunjukkan bagaimana sebuah tank T-90 Rusia berhasil menjatuhkan sebuah drone FPV Ukraina yang ada di depannya. Ini sungguh momen yang sangat langka yang terjadi di medan laga Ukraina. Tapi, beberapa pengamat mengatakan, ada kemungkinan bahwa drone kamikaze FPV itu meledak terkena shockwave dari mortir T-90 yang sedang meluncur. Pendapat ini tentu saja kemungkinan besar benar. Tapi, bisa juga memang tembakan dari kru tank Rusia yang tepat mengenai drone kamikaze FPV Ukraina itu. Yang ada di lantai atas sebuah bangunan ini adalah mainan Rusia bernama Fara PV. Ini merupakan radar pengawasan portable jarak pendek untuk mendeteksi target darat yang bergerak, seperti manusia dan kendaraan. Kemudian bisa kita lihat bagaimana senjata tradisional Ukraina, yaitu drone FPV, dengan tepat mendarat di dekat Fara PV itu, dan kemudian meledakkannya. Dan kurang lebih seperti inilah rutinitas harian perang antara pasukan infanteri garis depan di medan laga Ukraina. Ini adalah bekas sebuah kompleks industri yang ada di sekitar kota Ugledar. Namun kemudian, pasukan Ukraina menggunakan lokasi ini sebagai titik bongkar muat barang. Untuk logistik pasukan Ukraina yang ada di kota Ugledar dan Vodyane. Dan kemudian dikatakan, ketika logistik pasukan Ukraina yang lumayan banyak diturunkan di lokasi itu dan dijaga oleh beberapa pasukan Ukraina, kemudian boom! Bisa Anda lihat, sebuah gedung di lokasi itu dikatakan dihantam menggunakan bom FAB 1500 M54. Dari namanya saja, yaitu 1500. Kita pastinya sudah tahu kalau beratnya adalah 1500 kg atau 1,5 ton. Tentunya dengan hantaman dari bom seberat itu, stok logistik musim dingin pasukan Ukraina pastinya akan berhamburan dan berserakan di atas tanah dan harus di-restock ulang. Yang menarik adalah gedung yang terkena hantaman dari FAB 1500 itu masih tetap berdiri kokoh. Mungkin itu salah satu alasan pasukan Ukraina menggunakan gedung itu sebagai depot sementara, yaitu karena kekuatan dari struktur bangunannya. Ini adalah sebuah tank T-72 Rusia yang sedang bergerak di kota Avdiivka. Kemudian sebuah drone kamikaze FPV Ukraina diterbangkan dan terlihat membidik bagian belakang dari T-72 itu. Dan boom! Turret langsung terlempar ke depan, dan ada beberapa komponen lainnya yang terlempar ke udara. Terlihat seperti tubuh kru tank Rusia, atau mungkin juga bagian-bagian lain dari T-72 itu yang terlepas. Ini sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana sebuah tank yang ketika bergerak sangat terlihat gagah dan menakutkan, harus menjadi besi tua karena terhantam oleh drone kamikaze FPV. Ini adalah sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai di Provinsi Kharkiv. Pada 17 Januari yang lalu, pasukan Rusia menghujani bangunan ini menggunakan rudal jelajah kaliber. Bukan tanpa alasan, dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia bahwa bangunan ini digunakan oleh pasukan asing yang bertempur untuk Ukraina dan juga beberapa instruktur dari Ukraina sebagai markas sementara untuk memberikan arahan pada legiun asing itu mengenai pertempuran di garis depan.
Dari serangan yang terlihat berhasil membelah bangunan rumah sakit terbengkalai itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ada sekitar 60 pasukan yang ada di bangunan ini tewas, sementara 20 orang lainnya mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan. Itu angka yang sungguh mengerikan. Ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang sedang beraksi di sebuah area terbuka di kota Krasnohorivka di provinsi Donetsk. Pasukan Ukraina kemudian menjawab T-90 itu dengan mortir artileri, namun meleset. Kemudian ketika dilakukan zoom in, boom! Terlihat sebuah objek menghantam sisi samping T-90 itu dan secara instan membuatnya terbakar. Dikatakan hantaman benda yang menghantam dan membakar T-90 itu adalah sebuah rudal ATGM Stagnapi dari pasukan infanteri Ukraina yang ada di sekitar lokasi itu. Ini adalah sebuah tank T-64BV Ukraina yang sedang beraksi di kota Kupiansk di provinsi Kharkiv. Kemudian boom! Sebuah rudal ATGM Kornet menghantam T-64 itu dan membuatnya berkobar-kobar. Kemudian terlihat 2 orang kru T-64 itu berhasil keluar. Namun nampaknya sang driver masih di dalam dan berusaha menggerakkan T-64 itu. Namun tak berhasil karena terlihat api terus berkobar dari ruang internal. Nampaknya seorang kru yang ada di dalam T-64 tak berhasil selamat seperti 2 orang kru lainnya. Ini adalah sebuah tank T-72B3 Rusia yang nampak terperosok di lubang, atau mungkin baru saja terkena ranjau dan ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah drone kamikaze FPV Ukraina mendarat tepat di dalam ruang internal T-72 itu. Dan boom! Langsung membuat T-72 itu berasap. Beberapa saat kemudian T-72 itu mulai terbakar. Dan boom! Sebuah ledakan besar terjadi yang merupakan akumulasi dari sisa amunisi tank yang meledak secara bersamaan. Dan bisa Anda lihat membuat kepala dari T-72 itu lepas dari badannya. Yang sedang bergerak di bawah ini adalah sebuah amfibak terbuka Ukraina yang sedang membawa pasukan di sekitar kota Urozain, provinsi Donetsk. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah drone kamikaze FPV Rusia menghantam tepat Humvee Ukraina itu. Seperti yang bisa kita lihat, setelah hantaman terjadi, Humvee itu tetap bisa berjalan, namun dalam keadaan terbakar dan berasap. Kemudian, ketika sampai di sebuah pemukiman yang sudah hancur, semua penumpangnya nampak berhamburan dan mencari perlindungan di balik reruntuhan yang ada di lokasi itu. Ini adalah sebuah MLRS Thermobarik TOS-1A Rusia yang dikatakan baru saja terhantam oleh senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV. Dan bisa Anda lihat bagaimana roket-roket termobarik itu terbakar bagaikan kembang api di tengah hamparan salju. Dan kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan besar terjadi dan menciptakan jamur mini termobarik di lokasi itu. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya. Terima kasih untuk Om Samsul Hadi, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu menonton video-video dari kami. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Senin 22 Januari 2024. Berikan komentar Anda.